Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas tuntas mengenai mobil LCGC yang paling laris saat ini di bulan Juni tahun 2022, yaitu mobil New Sigra tipe D dengan mesin 1000 cc manual tahun 2022, dan juga di sebelahnya yaitu mobil New Sigra tipe R manual dengan mesin 1200 ya, tahun 2022. Dan varian ini adalah varian yang paling laris saat ini, yang paling dicari, sampai banyak dari pelanggan Daihatsu yang inden ya berbulan-bulan karena ingin mendapatkan mobil impiannya. Oke sahabat Emul, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan total tentang kelebihan kekurangan dari mobil Sigra ini dari segi price list, selisih harga ya, kelebihan kekurangannya ya kan. Jangan lupa bagi Anda yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif, khususnya di mobil Daihatsu ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil Daihatsu Sigra, ini adalah varian mobil LCGC dengan 7 seater ya, yaitu mobil keluarga yang sangat murah, ekonomis, tidak menguras kantong kita ya. Karena bagi Anda yang ingin mencari mobil LCGC ya, mobil yang disubsidi oleh pemerintah, yang ingin mencari penumpangnya bisa buat untuk muat 7 orang bahkan lebih, sebenarnya ini adalah salah satu jawaban mobil impian Anda. Dan juga mobil ini kita rekomendasikan bagi Anda yang keluarga muda, yang mau punya anak 1 dan 2 dan ingin mencari mobil buat keluarga tapi tidak mahal ya, yang mencari yang sangat murah dari segi harga, ekonomis dari segi BBM, dan juga murah dari segi pajak. Dan ini adalah jawabannya, yaitu New Sigra tahun 2022. Nah, kalau kita bahas mengenai dari kedua mobil ini secara spesifikasi, sebenarnya panjang, lebar, dan tinggi dari mobil ini adalah sebenarnya tidak jauh berbeda ya, di antara tipe D yang warna silver ini, sedangkan yang warna putih ini adalah tipe R tertinggi. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya, hanya yang membedakan dari mesin dan juga tambahan aksesoris dan spesifikasi yang sebagian kecil. Nah, bagi Anda mungkin yang penasaran, jangan lupa tonton sampai selesai ya. Nah, yang mana kalau kita lihat dari segi harga nih. Nah, kita bahas dari segi harga dulu. Untuk Sigra D ini hanya dibanderol dengan Rp137.200.000. Sedangkan untuk Sigra tipe tertinggi yaitu tipe R di sini hanya dibanderol dengan Rp164 juta. Dan ini harganya diupdate kami per tanggal 8 ya, Juni tahun 2022. Jadi kalau kita lihat hanya terpaut sekitar Rp26.800.000. Nah, worth it enggaknya ya, Anda bisa menentukan dan Anda bisa memastikan ya, dengan catatan Anda nonton sampai video ini selesai sehingga Anda bisa paham ya, worth it tidaknya, ataukah Anda memilih Sigra tipe D yang selisih harganya Rp26.800.000, ataukah Anda memilih Sigra R ya dengan menambah Rp26.800.000. Oke, kita lanjut dari mulai spesifikasi ya. Kalau kita lihat dari spesifikasi dari mobil ini adalah, kalau kita lihat dari panjang, lebar, dan tinggi dari mobil ini memang tidak jauh berbeda ya. Istilahnya tidak kelihatan banget ya, karena memang panjangnya sama, lebarnya sama, dan tingginya sama, yaitu di 4110 mm dan lebarnya di 1655 mm, dan tinggi dari mobil ini adalah 1600 mm. Dan untuk jarak sumbu rodanya yaitu mobil ini di 2525 mm, jarak pijak roda depan mobil ini di 1480 untuk D, sedangkan tipe R di 1470 mm. Jadi memang lebih pendek, kelihatan 10 mili
Dan untuk jarak pijak roda belakangnya yang tipe D ini ada 1485, sedangkan yang untuk tipe R 1475. Lagi-lagi terpaut 10 mm untuk dia punya jarak pijak roda depan dan belakang. Oke sahabat Emul, dari jarak tinggi dari tanah mobil ini sama-sama di 180 mm, dan untuk kapasitas tempat duduknya di sini sama, tidak ada perbedaan ya. Dan mengenai mesin, nah ini yang kita pasti berbeda ya di sini ya. Untuk mesinnya yang 1000 cc tipe D ini yang warna silver, dia menggunakan 1 KR FEDOHC VVTi dengan 1000 cc mesinnya, sedangkan untuk yang tipe R adalah menggunakan 1200 dengan kode mesin 2NRFEDOHC Dual VVTi. Yang mana di sini mobil yang tipe D ini dengan 3 silinder, sedangkan tipe R sudah menggunakan 4 silinder. Dan yang mana bedanya 3 silinder dan 4 silinder biasanya lebih halus, lebih nyaman berkendara menggunakan 4 silinder. Tapi kalau Anda mencari mungkin mobil yang paling irit, saya jamin Sigra D ini lebih irit dibanding Sigra R. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mesinnya memang si 3 silinder ini diberikan 12 katup, sedangkan untuk yang 1200 diberikan ada 16 katup. Nah, lanjut lagi untuk diameter langkahnya ya. Diameter langkahnya mobil ini 71,0 kali 84,0 yang untuk tipe D, sedangkan yang tipe R 72,5 kali 72,5. Nah, bagaimana tenaga dan torsi yang dihasilkan dari mobil ini? Kedua mobil ini tentunya pasti berbeda dari tenaga dan torsinya. Sedangkan tenaga yang dihasilkan dari mobil tipe R ini adalah di 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan yang 1000 cc adalah tenaga maksimumnya di 67 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Dan torsi maksimum yang dihasilkan yang 1000 cc 9,1 kgm dengan radius putaran 4000 rpm, sedangkan yang tipe R dia menghasilkan torsi maksimum di 11,0 dengan radius putaran 4200 rpm. Dan untuk tangki mobil sama-sama menggunakan 36 liter full tank. Untuk transmisi sama-sama menggunakan 5 percepatan dan gigi mundur. Dan untuk sistem mengemudinya sama-sama menggunakan rack pinion dengan electric power steering. Untuk ban depan atau pengeremannya di sini nggak ada perbedaan ya, yaitu sama-sama menggunakan disc brake di bagian depan dan juga menggunakan tromol di bagian belakang. Di bagian suspensi sebenarnya sama-sama menggunakan McPherson strut dengan independent torsi axle beam. Sedangkan bannya ini mungkin ada perbedaan ya. Kalau bannya di sini kita lihat tipe R ini adalah menggunakan pelek sudah pelek racing dengan ring 14, sedangkan untuk Sigra D dia menggunakan pelek ring 13 ya. Tapi belum ada wheel capnya. Oke teman-teman sahabat Daihatsu, kita lanjut lagi secara spesifikasi kita sudah berikan informasi bagi Anda. Kita lanjut lagi dari keselamatan dan juga security system ya. Nah, dan kenyamanan ya nanti kita bisa bedakan ya. Dan yang mana kelebihan dari mobil Sigra ini adalah dari segi kenyamanan memang tipe R di sini dan juga R Deluxe sudah diberikan tambahan ya kamera parkir belakang, dan juga sudah dan di sini hanya diberikan di tipe R dan juga R Deluxe. Ada tambahan airbag 2 untuk tipe R, dan ini bukan hanya di tipe R aja, dimulai dari tipe X sehingga lebih aman penumpang di depan sama bagian drivernya. Dan juga di sini dilengkapi juga fitur kenyamanan atau keamanan ya, yaitu ABS dan juga EBD, dan ini lebih nyaman saat pengereman mendadak di jalan licin, dan performa tetap maksimal dengan daya cengkeram di setiap rodanya, dan ini hanya ada di tipe AT atau Matic. Dan untuk fitur keamanan juga kita juga diberikan kelebihannya, ada sensor parkir bagian depan, dan ini ada varian di tipe R Deluxe, dan juga ada sensor parkir belakang mulai dari tipe M, dan tentunya di sini di tipe R sudah ada ya. Dan juga ada dilengkapi oleh immobilizer mulai dari tipe M sehingga aman terhindar dari pencurian,
Dan juga untuk kunci mobilnya sudah diberikan terintegrasi dengan remote ya. Jadi lebih aman saat Anda membawa mobil ini ya. Jadi mobilnya sudah terintegrasi dengan dia punya remote. Contohnya gini kuncinya. Tapi kalau ya Sigra D ini masih biasa ya. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi. Nah, kelebihannya di sini sudah kita jelaskan tadi. Lanjut ke bagian warna ya. Untuk bagian warna di sini banyak varian. Untuk warnanya di sini ada oranye metalik, red solid, bronze metalik, ada glitter silver metalik, ultra black solid, dan juga icy white, dan juga ada grey metalik. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 varian warna yang Anda bisa pilih di mobil Sigra ini. Oke sahabat Emul, kita sudah jelaskan dari mulai segi harga, tentang spesifikasi, perbedaannya. Kita akan membahas saat ini dari perbedaan yang kelihatan dari eksterior dan juga interior, yang mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda antara memilih mobil Sigra D atau Sigra R. Oke sahabat Emul, kita lanjut ke bagian eksterior. Kalau kita lihat dari bagian eksterior sahabat Emul, kita lanjut dari bagian depan ya. Kita lihat di bagian atas. Untuk bagian atas di sini nggak ada perbedaan sama sekali. Yang perbedaannya terlihat di sini di bagian kaca depan. Kaca depan di sini diberikan CPF1, sedangkan di Sigra D belum ada kaca film CPF1-nya ya. Masih kelihatan polos. Nah, kalau kita lihat dari bagian depan, dari bagian face-nya, terlihat perbedaan adalah yang kelihatan di Sigra R sudah terdapat fog lamp, sedangkan di tipe D belum ada fog lamp-nya. Di bagian grillnya sendiri sama, warnanya hitam dop dan dengan 2 tingkat ya. Yang membedakan grill di bagian atasnya terdapat tambahan aksen chrome, sedangkan untuk bagian Sigra D di sini belum ada tambahan aksen chrome sewarna dengan bodi. Dia punya untuk logonya dia chrome juga ya, nggak ada perbedaan. Dan yang paling kelihatan adalah perbedaannya di bagian headlamp. Untuk headlampnya dia sudah perpaduan antara LED dan juga halogen di bagian tipe R, sedangkan untuk Sigra D di sini menggunakan lampu halogen. Kita akan lebih dekat lagi biar supaya Anda lebih jelas dan lebih paham tentang perbedaan dari keduanya, sehingga nantinya Anda bisa memutuskan apakah 26.800.000 layak Anda memilih lebih murah atau lebih mahal. Ini bisa lebih ke kebutuhan dan juga budget Anda masing-masing. Setelah nonton video ini sampai selesai, Anda akan bisa memutuskan apakah worth it tidaknya. Nanti Anda bisa memutuskan sendiri. Oke sahabat Emul, kita lihat dari grillnya. Di sini warnanya hitam dop, dan di bagian dia punya fog lamp memang juga sama, warnanya hitam dop ya di sini. Dan lampu bagian headlampnya di sini modelnya kayak gini, lampu halogen semua. Kelebihan lampu halogen, penerangannya lebih jauh dan pada saat posisi hujan akan bisa tembus cahaya sehingga tidak memerlukan tambahan fog lamp. Tapi bagi Anda yang mungkin tinggalnya di pegunungan seperti di Bandung, kayak Bogor, yang mungkin daerahnya pegunungan yang banyak kabut, tentunya akan membutuhkan fog lamp juga. Dan ini lebih ke kebutuhan Anda. Tapi bagi Anda yang tinggal di kota-kota kayak Bojonegoro, Tuban, Lamongan, sebenarnya tidak membutuhkan fog lamp ya. Kita lanjut lagi ke bagian tipe R. Nah, tipe R bisa dilihat perbedaannya tadi ya. Untuk lampunya terlihat lebih stylish dan kekinian, dan perpaduan antara lampu LED di bagian atas dan lampu halogen di bagian bawah untuk lampu hazardnya. Kalau kita lihat dari bagian grill, memang ada perbedaan di sini. Di bagian grill atasnya ada tambahan aksen chrome, di bagian bawah sebenarnya warnanya hitam dop, jadi sama. Nggak ada perbedaan dengan tipe D. Yang mencolok adalah yang beda di sini di bagian fog lamp ya. Di bagian fog lamp ini warnanya dibalut dengan warna hitam black piano, jadi sehingga terlihat lebih stylish dan juga lebih sporty ya. Jadi kelihatan lebih mewah. Nah, ini mungkin yang perbedaannya di sini adalah di bagian lampu ya. Ini dibalut dengan warna hitam black piano, sedangkan tipe D masih senada dengan grill hitam dop. Dan di sini bedanya di bagian headlampnya, bagian lampunya sudah lebih stylish. Oke, kita lanjut lagi ke bagian samping ya. Kalau kita lihat dari bagian samping terdapat perbedaan jauh antara Sigra D dengan Sigra R. Untuk Sigra D belum terdapat talang air, dan untuk bagian spionnya masih model lama, model kecil, dan warnanya belum sewarna bodi ya.
Tapi kalau yang sewarna body bentuknya sama itu di atasnya yaitu tipe M. Tapi kita nggak jelaskan karena kami sudah buatkan videonya ya. Sudah full dan Anda bisa nonton sendiri di video saya sebelumnya. Dan bisa dilihat bahwa memang terdapat perbedaan di sini, belum terdapat lampu spion ya. Seperti halnya di Sigra R ini, kalau ini sudah ada lampu spion, modelnya lebih stylish dan lebih besar sehingga lebih nyaman saat Anda berkendara. Untuk bagian handle pintu sebenarnya nggak ada perbedaan, semuanya sewarna dengan bodi. Ya ini cuman berbedanya kalau kita lihat dari samping adalah dari spionnya beda, dari dia punya belum ada talang air, sedangkan TPR sudah. Dan kalau kita lihat lagi bedanya apalagi mungkin bisa dilihat dari bagian kaki-kakinya ya. Kalau lihat dari bagian kaki-kakinya terlihat jelas bahwa tipe R memang lebih stylish dan juga lebih besar. 1 inci lebih besar, sedangkan tipe D menggunakan ring 13, tipe R menggunakan ring 14 ya. Ringnya juga sudah menggunakan ring yang modelnya sudah bukan ini ya. Udah bukan baja tapi pelek racing. Layoutnya seperti ini. Nah, untuk bannya sendiri dia menggunakan Ecopia dari Brandstone. Ukuran bannya sendiri dia menggunakan ukurannya dengan ring 14 ya. 175/65 dengan ring 14, dan di bagian dalam sasis sudah diberikan anti karet dan juga diberikan tambahan mudguard di bagian belakang sehingga aman saat Anda berkendara pada saat musim hujan. Dan ini mungkin yang membedakan dari Sigra D. Kalau kita lihat dari Sigra D memang dia menggunakan dari GT Radial Campero Eco, dan ukuran bannya sendiri memang terpaut selisih 1 inci ya ringnya ya. 155/80 dengan ring 13. Pengeremannya sebenarnya sama-sama menggunakan disc brake, dan bagian belakang menggunakan tromol, dan di bagian dalam memang sudah diberikan anti karat. Jadi sebenarnya perbedaannya di sini yang paling kelihatan adalah di bagian pelek dan ukuran peleknya. Ya beda, dan juga kualitas bannya juga beda ya. Ya yang di situ yang tipe tertinggi menggunakan Ecopia, sedangkan di sini menggunakan Campero Ecotec. Tapi mereknya sama-sama GT Radial. Nah, kalau di sini menggunakan Bridgestone ya. Kalau ini menggunakan GT Radial yang tipe D. Kalau yang tipe R sudah menggunakan Bridgestone. Oke, sahabat Emul, itu mungkin perbedaan dari samping ya, yang cukup kelihatan mendasar yang Anda bisa pertimbangkan. Ya, kalau Anda ingin memilih mana yang Anda akan pilih, apakah Sigra D ataukah Anda memilih Sigra R. Oke, sahabat Emul, kita lanjut lagi di bagian belakang. Kalau kita lihat dari bagian belakang di sini memang belum terdapat spoiler ya. Kekurangannya, antenanya masih soft antena, belum menggunakan Savic antena, jadi belum kekinian. Mungkin kalau Anda yang mau upgrade bisa upgrade ya nanti yang Savic antena, tapi jangan lupa upgrade barang yang ori ya. Jangan sampai nanti seperti teman saya upgrade-nya nggak ori, akhirnya radionya sinyalnya kurang bagus. Masih bagusan yang soft pull walaupun terlihat kelihatan kuno. Oke sahabat Emul, kita lihat lagi di sini di bagian belakang ya. Bagian belakang ada palang belakang ini memang di sini warnanya warna bodi. Lampu belakangnya menggunakan lampu halogen dan belum ada yang menyamping ya. Layoutnya seperti ini lampunya. Dan di sini belum ada wiper belakang, dan ini sebenarnya penting bagi Anda mungkin perjalanan jauh ya. Di sini juga bagian belakangnya belum terdapat sensor parkir belakang, belum ada kamera parkir. Dan ini juga masih banyak PR yang Anda harus berikan ya. Tapi bagi Anda yang mungkin mobilnya hanya buat mobilitas kerja, sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih. Ya, dan ini layoutnya seperti ini. Dan memang untuk di sini bagian bawah ban serepnya kita lihat. Ban serepnya memang menggunakan sini belum ada tempat ininya ya. Kayak gini layoutnya. Belum ada tutup. Nah, kita lanjut lagi ke bagian Sigra R. Untuk Sigra R memang ada tambahan di bagian belakangnya ya. Ada tambahan kayak semacam spoiler kecil yang mungkin bisa nggak terlalu gundul-gundul banget seperti Sigra D. Tapi mungkin bagi Anda yang mencari biar lebih kelihatan stylish, bisa Anda di-upgrade yang sporty biar lebih gagah dan keren. Dan kalau kita lihat memang sudah sempurna di tipe Sigra R ini, karena memang ini adalah varian yang sudah sangat tinggi, yang tertinggi yang ada di mobil LCGC, mobil Sigra. Kalau kita lihat di sini dari bagian atas sama ada soft pull antena, ada tambahan spoiler di bagian belakang warna hitam,
Di bagian belakang juga terdapat dia punya tambahan grillnya warnanya chrome ya, lebih stylish, dan ada wiper juga, dan juga bisa dilihat bahwa mobil ini ada logo juga Sigra R Dual VVT-i, ada Astra Daihatsu, dan sudah mobil ini dilengkapi oleh sensor parkir belakang dan juga dilengkapi oleh kamera ya. Coba kita lihat kamera belakangnya. Nah, posisinya di sini. Nah, ini ada, lihat ya. Ada kameranya. Jadi sudah lengkap. Karena memang ini adalah varian tertinggi. Dan untuk bodi sebenarnya sama-sama diberikan Proterra Protection ya. Dan ini layout dari dia punya ban serep. Ban serepnya juga sudah racing ya. Jadi nggak ban serep kaleng-kaleng. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di bagian interior ya. Kita sudah bahas bagian eksterior ya. Nanti Anda bisa menentukan sendiri worth it enggaknya selisih 26.800.000. Oke, kita lihat dari interiornya sini. Memang lihat jelas bahwa interiornya layoutnya gini. Layoutnya di sini ada cargonet ya kan, ada cup holder juga sebelah kiri, ada cup holder juga di sebelah kanan. Ya, untuk fitur kenyamanan ada hand grip 2 di sebelah kiri, satu hand grip di sebelah kanan, ada sun visor juga di 2. Di bagian driver dan passenger depan ada lampu penerang di bagian depan dan lampu spion belakang ya. Dan untuk fitur keamanan kita juga berikan tambahan seat belt. Ya kan, di sini ada 3 seat belt, cuman bedanya 2 seat belt tripoiler sedangkan 1 seat belt belakang dari bawah kayak gini nih. Nah, dan bisa dilihat kekurangannya adalah yang dibanding di tipe di atasnya belum terdapat blower untuk narikin AC ke belakang biar supaya lebih cepat adem ya. Tapi kalau ditanya, Mas, Bang, mobil ini adem nggak Sigra D? Ya adem Bang, kan ini kan kapasitasnya kecil ya. Jadi tetap adem tapi butuh waktu lebih lama dibandingkan tipe di atasnya yang sudah ada blowernya ya, yang sudah ada buat narikin kayak exhaust itu buat narikin AC dari depan ke belakang. Ya kayak pasangin lah gitu. Kayak exhaust ya. Nah, gitu loh teman-teman. Kalau kita lihat lagi di baris ketiga adalah bisa dilihat di sini di bagian tempat duduknya nih. Kalau tempat duduknya memang masih polos, belum ada headrestnya juga kayak gini. Ini bisa menjadi PR Anda, mungkin ditambahkan, dan juga belum ada tambahan power outlet di baris ketiga. Ya ini mungkin yang yang Anda perlu pertimbangkan ya, karena ini adalah mobil LCGC dengan 7 seater dengan mobil keluarga yang membawa banyak orang ya. Tentunya saat ini kan pasti orang ini kan butuh namanya gadget untuk kebutuhan sehari-hari, dan power outlet sebenarnya sangat dibutuhkan saat Anda berkendara dengan mobil jarak jauh ya. Tapi bagi Anda mungkin yang dekat-dekat sebenarnya nggak terlalu ngaruh banget sih. Nah, kalau kita lihat di sini dari pintunya memang ada fitur chill lock juga sini dengan 2 warna. Di bagian bawah di sini ada storage kecil di atas, bagian bawahnya juga ada audio ya. Nah, di sini dilihat dari dalamnya layoutnya. Nah, ini layout dari punya tempat duduknya berbahan fabrik ya. Di sini juga Anda bagian bawahnya ini juga berbahan gludru. Jadi bagi Anda yang mungkin beli mobil baru, nanti jangan lupa untuk kasih jok sama karpet dasar ya, bisa dipasang dulu biar mobil Anda lebih bersih dan lebih gampang untuk membersihkannya. Ya, untuk informasi pembelian karpet dasar ya nggak bisa hubungin Edilin ya, harganya cukup murah. Harganya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan tergantung dari budget dan kualitas yang Anda inginkan. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian baris pertama. Kalau kita lihat dari baris pertama driver, di sini ada 2 warna juga. Ya kan, ada cup holder, storage di bagian depan, armrest, ada audio ya kan, ada layout dari punya naik turunin dia punya kaca, dan ini adalah layout dari dashboardnya ya. Untuk dashboardnya warnanya hitam putih sama putih tulang dengan semua berbahan hard cover semua. Ya, untuk joknya di sini modelnya kayak kursi gaming ya. Dan di sini layoutnya seperti ini. Nah, dan untuk kuncinya masih kunci biasa ya kan, belum start engine. Di bagian bawah di sini ada storage buat penyimpanan. Ini ada panel buat buka kap mesin, di bawah untuk panel buat rem. Dia punya ada gas sama buat kopling. Oke sahabat Emul, kita lihat masuk ke dalam. Untuk di bagian dalamnya terlihat jelas kayak mirip Ayla D Plus ya. Sini menggunakan dia model
analog, single analog, dan juga MID-nya kecil. Untuk bagian setirnya memang di sini modelnya 3 palang, belum ada steering switch dan juga belum ada buat telepon, dan juga ini belum ada tambahan dia punya buat buat telepon ya. Ini, dan belum ada SRS airbag-nya. Kalau kita lihat di sini di bagian tengahnya di sini ya, untuk audionya head unit dia menggunakan JFC ya, dia bisa untuk AUX juga USB juga ya, lumayan lah. Tapi bagi Anda mungkin yang mau upgrade bisa upgrade ke model dia punya Android ya. Kalau kita lihat di sini ada lampu hazard, juga ada model AC-nya menggunakan double analog ya. Di sini perpindahan giginya dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Di bagian bawah di sini ada storage dan juga untuk power outlet buat Anda ngecas. Jadi ngecasnya cukup satu aja depan ya. Belum ada di baris kedua dan juga baris pertama. Di sini terlihat bolong ya. Bolong, jadi belum ada tambahan armrest ya. Dan ada di bagian passenger depan ada laci, bagian atasnya belum ada fitur keselamatan, belum ada airbagnya. Sun visor sudah lumayan, alhamdulillah ada di Sigra D, daripada si Ayla D ya, D plus nggak ada. Oke, untuk lampu penerang sudah ada, untuk lampu spion ini sudah lengkap. Dan ini mungkin layoutnya dari Sigra D ya. Kita lanjut lagi sahabat Emul ke Sigra R. Ya, Sigra R apakah sama secara interior ya? Kalau yang eksterior sudah banyak perbedaan tadi ya. Kita lihat dari interiornya. Kalau kita lihat dari interior dari mobil ini memang banyak perbedaan ya. Namanya juga tipe tertinggi dan tipe standar, pasti banyak perbedaan ya. Persamaannya ya sama-sama diberikan kargonet, ukuran dia punya bagasinya sama, cuman yang membedakan dari fitur kenyamanannya lebih berbeda ya. Di sini bisa dilihat ada tambahan headrest sudah lengkap semua, ada 4, ada sun visor 2, juga ada lampu penerang, ada 2 ya untuk baris kedua dan baris pertama. Juga ada hand grip 2 di sebelah kiri, ada 1 hand grip di sebelah kanan. Fitur keselamatan sudah diberikan 3 seat belt di sebelah kiri dan juga 3 seat belt di sebelah kanan. Jadi sebenarnya secara fitur keselamatan kenyamanan sudah lebih baik dibanding Sigra D. Oke, kita lihat lagi dari sebelah kanan, di sini ada konsol box juga ya kan. Di sini juga di sebelah kiri juga ada konsol box ya. Jadi Anda bisa bisa gunakan untuk kenyamanan, bisa dibuat armrest juga, tapi belum terdapat buat untuk ngecas ya. Ya kan, dia punya power outletnya belum ada. Yuk kita lanjut lagi ya, masuk ke baris kedua biar supaya ada tahu tentang perbedaan dari kedua mobil ini. Nah, kalau kita lihat dari mobil ini memang terdapat perbedaan dari segi warna. Kalau kita lihat dari pintu ya, sini ada warnanya ada grey ya, kalau di sana kan putih tulang ya. Kelihatan lebih mewah ya, dan lebih kelihatan perpaduan warnanya lebih bagus lah. Dan di sini memang ada storage atas dan bagian bawah belum ada cup holder, ada audionya. Cup holder hanya ada 1 di bagian atas. Di sini juga ada aksen chrome untuk buka pintu ya. Dan ini layout dari punya bagian dalam ya. Memang di sini perbedaan dari tipe D ini adalah belum terdapat semacam kayak gini loh, kayak kipas angin gini, kayak exhaust gini untuk narik AC dari depan ke belakang biar lebih cepat. Dan ini yang belum ada di tipe D ya. Dan juga belum terdapat lampu penerang. Selebihnya untuk bahan tempat duduk ya mirip-mirip, sama-sama kain ya kan, cuman beda bahan ya kan. Dan di sini memang ada tambahan dia punya power outlet buat Anda ngecas di baris kedua. Jadi enggak kalau yang tipe D kan hanya baris pertama ya. Ini adalah layoutnya dari baris kedua kalau kita lihat dari dashboardnya sahabat. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke baris pertama. Kalau kita lihat dari baris pertama dari mobil ini adalah, kita lihat ya, sini juga sama bahannya, dia punya warnanya juga dia punya silver dagre gitu ya, ada gagi dagre gitu. Dan di sini di bawah ternyata ada warnanya putih tulang juga ya kan, ada konsol box dan juga ada audio. Dan ini ada layout buat naik turunin dia punya kaca. Dan di sini dia punya warna dan dashboardnya seperti ini, 2 warna. Dan warnanya memang nggak terlalu putih kayak di sebelah ya. Ini ke rada abu-abuan. Dan di sini adalah buat
fitur keamanan ini buat untuk nutup dia punya spion ya, kalau jalannya sempit jadi nggak usah buka dari luar. Dan layout lain untuk tempat duduknya sebenarnya sama, nggak ada perbedaan, cuma yang membedakan di tengah-tengah ini sudah lebih tidak kopong ya karena sudah diberikan armrest dan juga bisa dibuat senderan. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah. Bagian bawah sebenarnya sama, nggak ada perbedaan, ada buat panel buka kap mesin ya kan, ada storage, ini juga ada buat buat kunci. Dan untuk dia punya setirnya menggunakan palang 3. Bedanya di sini sudah ditambahin aksen warna ada grey dan ada logo Daihatsu chrome dan ditambahin airbag di bagian driver. Oke, kita lanjut lagi ke bagian speedometer. Untuk speedometernya memang lebih sudah kekinian, stylish, juga dengan double analog, dibalut ditambahkan dengan auto trip DSP, jadi udah lengkap. Untuk bagian panel sebelah kanan memang ada lampu jauh, lampu dekat, dan juga lampu buat sen kanan sen kiri. Di sebelah kanan terdapat wiper depan dan juga belakang, udah lengkap ya. Untuk head unitnya memang layoutnya seperti ini, sudah model Android ya. Dan di sini ada layout untuk tombol hazard, di bawahnya di sini ada untuk AC double analog ya, dan di sini untuk perpindahan giginya dengan aksen chrome ya, dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Ada storage tambahan di bagian atas dan bagian bawah, cukup lumayan nambah ya buat untuk penyimpanan. Dan ini ada tempat untuk power outletnya. Di bagian di CD passenger juga ada tambahan laci, di bagian atas juga sudah terdapat airbag ya. Untuk sun visor di sini sudah ada, diberikan tambahan kaca ya, nggak polosan, dan di bagian driver juga ditambahkan kaca. Dan ini mungkin secara interior yang ada di mobil Sigra tipe R. Nah, gimana sahabat Emul? Dengan hanya selisih 26.800.000, menurut Anda pilih yang mana? Apakah Anda milih Sigra D yang harganya 137.200.000 rupiah, atau Anda pilih Sigra R dengan harga 164 juta rupiah? Oke sahabat Emul, cukup video ini sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil baru Sigra, yang masih bingung antara milih Sigra R atau Sigra D. Semoga video ini bisa membantu Anda buat informasi yang Anda masih bingung-bingung milih yang mana. Tapi bagi Anda yang masih bingung atau mau butuh informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, Anda langsung konsultasi dulu dengan Edi Lim. Bisa langsung WA di 0821 3253 1986. Tapi bagi Anda yang wilayahnya Bojonegoro, Tuban, Lamongan, nggak apa-apa, bisa ketemuan di rumah atau langsung datang ke dealer kami siap membantu Anda sesuai yang Anda harapkan. Dan apabila ada kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi ya. Dan juga apabila Anda mungkin butuh yang ada sumbang ide, sumbang saran, silahkan bisa di layanan komen ya, bisa tambahkan di sana, dan kami akan menerima semua ide, semua yang bermanfaat tentunya buat kemajuan konten Kacang Emul agar terus bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif Daihatsu. Oke sahabat Emul, terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.